Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini saya membahas mengenai karakteristik dari perencanaan produk. Nah, di sini saya membahas mengenai perencanaan produksi dan perencanaan produk, lalu ada aspek-aspek dari perencanaan produksi. Untuk itu, silakan kalian simak baik-baik penjelasan materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanya langsung ke saya. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai karakteristik perencanaan produksi. Nah, jadi kira-kira di karakteristik ini ada apa aja sih? Tolong disimak baik-baik ya. Nah, jadi kita mulai dengan perencanaan produk dan perencanaan produksi. Jadi sebelum seorang pengusaha atau wirausahawan itu melakukan kegiatan atau proses produksi, dia itu harus terlebih dahulu membuat rencana produksinya. Nah, biasanya itu rencana produksinya ini terkait dengan persoalan mendasar yang harus dijawab. Yang pertama itu ada what, jadi what ini adalah barang apa yang akan dihasilkan. Lalu kedua itu ada how, bagaimana cara memproduksinya dan berapa banyak yang akan dihasilkan. Lalu di sini itu ada perbedaan perencanaan produk dan juga perencanaan produksi. Yang pertama kita lihat dari aspek sasaran. Kalau di perencanaan produk itu jadi rencana tentang apa, what, dan berapa banyak, how much yang dapat diproduksi oleh perusahaan. Lalu kalau di perencanaan produksi, dia itu adalah rencana tentang apa dan berapa banyak yang akan diproduksi perusahaan untuk waktu atau proses produksi tertentu. Jadi bedanya di sini adalah kalau perencanaan produksi itu dia itu ada waktu atau proses produksinya itu tertentu. Jadi dia memakai waktu. Yang kedua itu dari aspek waktu. Biasanya kalau di perencanaan produk, jangka waktu penggunaannya bersifat jangka panjang. Lalu di perencanaan produksi, jangka waktunya itu biasanya untuk 1 tahun berjalan dan biasanya ada perubahan pada tiap bulan. Dapat dikatakan bahwa dia ini di perencanaan produksi adalah bersifat jangka pendek. Lalu dari aspek manfaat, di perencanaan produk, yaitu berguna untuk menyusun layout pabrik, lingkungan kerja, serta perekrutan tenaga kerja atau karyawan. Lalu di perencanaan produksinya, yaitu berguna antara lain untuk menyusun schedule produksi, menghitung kebutuhan bahan dan bahan penolong, serta upah tenaga kerja atau upah karyawan. Nah, jadi inilah perbedaan dari perencanaan produk dan perencanaan produksi dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah sasaran, lalu yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah manfaat. Nah, lanjut di sini adalah aspek-aspek perencanaan produksi. Nah, jadi aspek perencanaan produksi itu terkait dengan 2 pertanyaan mendasar, yaitu ada what dan how. Nah, di sini dia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aspek produk apa yang akan dibuat atau what. Yang kedua adalah aspek volume produk, how, dan satu lagi itu adalah aspek-aspek kombinasi produk. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah aspek produk apa yang akan dibuat atau what. Nah, di sini itu ada 2. Yang pertama itu adalah marketful, lalu yang kedua itu adalah technologicful. Nah, jadi apa sih marketful? Di sini marketful itu adalah memproduksi dan menjual produk atas dasar pertimbangan membuat apa yang dapat dijual. Jenis produk yang akan dihasilkan itu tentunya dia itu adalah berdasarkan dengan permintaan pasar. Contohnya begini, jika suatu perusahaan B, dia itu melakukan riset pasar gunanya untuk mengetahui produk apa nih yang sedang tren di kalangan konsumen dan yang
yang diminati oleh konsumen saat ini. Nah, ternyata produknya itu adalah produk sejenis handphone, misalkan kayak gitu. Nah, yang banyak diminati oleh konsumen. Dengan kata lain, nantinya perusahaan A ini yang telah melakukan riset dan tahu produk apa yang lagi tren di kalangan konsumen, yang lagi banyak diminati oleh kalangan konsumen, nah dia itu pastinya akan membuat produk tersebut. Jadi dia itu akan membuat produk handphone, jadi mengikuti zaman atau mengikuti selera konsumen. Nah, yang kedua itu adalah teknologi push. Kalau teknologi push di sini dia itu adalah memproduksi dan menjual produk atas dasar pertimbangan. Menjual apa yang dapat dibuat. Jadi biasanya jenis produk yang akan dihasilkan ditentukan berdasarkan teknologi yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan. Nah, jadi contohnya di sini, misalkan perusahaan ini sumber dayanya itu atau karyawannya itu tenaga kerjanya hanya menguasai untuk membuat sebuah handphone. Nah, jadi perusahaan ini itu akan membuat berbagai macam produksi handphone karena yang dikuasai itu oleh perusahaan adalah teknologi membuat handphone, seperti itu contohnya. Jadi kalau market pull itu atas dasar pertimbangan membuat apa yang dapat dijual. Nah, kalau teknologi push adalah atas dasar pertimbangan membuat apa yang dapat dibuat. Lalu yang kedua di sini adalah aspek volume produk atau how. Yang pertama di sini teknik non-statistika atau teknik pertimbangan. Lalu yang kedua itu ada teknik statistika atau teknik analisis kuantitatif. Nah, jadi yang pertama adalah teknik pertimbangan ini, jadi dia itu penentuan volume atau jumlah produk yang harus dibuat dan dijual yang didasarkan atas pendapat atau pertimbangan seseorang atau sekelompok orang, baik itu dari manajemen perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, jadi biasanya pertimbangannya ini tuh ada dari pertimbangan tenaga penjual, lalu pertimbangan eksekutif, dan pertimbangan expert atau orang yang ahli di bidangnya. Jadi dia berdasarkan atas pendapat-pendapat dari orang tersebut. Lalu yang kedua itu adalah teknik analisis kuantitatif. Kalau teknik analisis kuantitatif sendiri, dia ini adalah penentuan volume produksi berdasarkan atas analisis kuantitatif terhadap data-data masa lalu dan proyeksi masa yang akan datang dengan menggunakan rumus-rumus statistika. Nah, jadi dia itu ada data-data masa lalu dan juga nantinya ada data-data yang akan datang. Nah, nanti itu disatukan lalu ditentukan tuh kira-kira produksinya itu seperti apa. Lalu yang terakhir di sini adalah aspek-aspek kombinasi produk. Nah, kalau aspek-aspek kombinasi produk, yaitu adalah aspek yang berhubungan dengan masalah jumlah jenis produk yang akan diproduksi. Misalkan perusahaan ini akan memproduksi dan menjual lebih dari satu jenis produk. Misalkan produk handphone. Nah, dia itu menjual jenis-jenisnya berbeda-beda atau lebih banyak jenisnya. Nah, itu dia tadi untuk aspek-aspek perencanaan produksi. Oke, itu dia tadi penjelasan materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham, kalian bisa mengerti tentang apa atau tentang materi untuk hari ini. Jika kalian tidak paham atau kalian belum mengerti, kalian bisa untuk lebih membaca bukunya ataupun bertanya kepada saya secara langsung. Oke, untuk itu terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.